Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kami ucap syukur pagi hari ini. Cuaca cerah, kita boleh menikmati kesehatan dari Tuhan. Mari kita menggunakan untuk memuliakan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saatku masuk ke hadirat Tuhan.
tahu itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau menaikkan setiap pujian kami bagi Engkau ya Tuhan. Bertahtalah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami percaya Roh Allah hadir. Roh Allah diam bagi kami. Sehingga kami boleh melihat Bapa, ada sesuatu yang besar yang terjadi, yang Engkau kerjakan ketika kami memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati, memuliakan, dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Oleh kuasa darah. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalirmu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Bukan jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa
sungguh besar. Dia tak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita telah lihat bukti kasih Tuhan lewat pengorbanan di kayu salib. Sungguh besar karya Tuhan buat kita. Dia menggantikan hidup kita. Dia menggantikan segalanya buat kita. Dia naik ke atas Golgota buat hidup kita semua, sehingga kita boleh diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Telah kulihat
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau sungguh Allah yang setia. Terima kasih Yesus, haleluya. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Karya-Mu sungguh besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah Engkau ya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mengasihi hidup kita. Dia Allah yang memperdulikan dan memperhatikan kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah, Dia Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Walaupun sering kali Tuhan kami menyakiti hati Engkau Tuhan, namun kasih-Mu lebih besar dari segala hal di dunia. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh cukup dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan buat saat-saat yang indah bersama-Mu Tuhan. Buat segenap pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami semua mendapat kelegaan. Biarlah kami semua mendapat ketenangan di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau menikmati sabda firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kuduskanlah urapilah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan senantiasa menjadi dasar dalam segenap kehidupan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah kembali, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan hati kita sangat disegarkan oleh Tuhan ketika setiap pujian, penyembahan kita sungguh-sungguh menjadi pujian yang memuliakan Tuhan. Karena ketika kita hadir menyembah bersama dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan turun atas kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah pagi ini yang disertai dengan perjamuan Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat bagian ayat Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Arana. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, saudara, adalah prinsip hidup dalam keselamatan. Di bulan Januari kita belajar tentang tujuan hidup kekristenan kita, yaitu keselamatan. Dan bagaimana kemudian keselamatan itu kita aplikasikan. Bagaimana sebenarnya tujuan keselamatan itu menggerakkan diri kita. Bagaimana keselamatan itu kita perjuangkan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini, dan bagaimana kemudian juga kita tetap kuat menjalankan kehidupan di dalam keselamatan. Nah, di bulan Februari ini saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan bagian yang lain dari perjalanan kehidupan kita, yaitu hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip utama hidup di dalam keselamatan itu.
Saudara, pilihan kita menjadi orang Kristen, ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, menerima keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang secara gerejawi mungkin kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, pilihan hidup tadi itu, pilihan hidup kita sebagai orang Kristen tadi, menentukan kemudian cara hidup kita, pilihan-pilihan sikap kita terkait dengan bagaimana kita menjalani hidup dan merespon segala sesuatu yang ada di dalam hidup. Saya kira ini sebuah prinsip yang sangat lumrah terjadi di mana. Ya, ketika kita memilih mengambil keputusan berkeluarga, ya kemudian kita harus menjalani hidup sebagai orang yang berkeluarga, kan? Ketika kita masuk di dalam sebuah organisasi tertentu, kita tentu diatur dan diarahkan oleh aturan-aturan yang ada di dalam organisasi itu. Demikian juga pilihan hidup kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pilihan kita itu menentukan bagaimana respon kita terhadap dunia ini menurut iman Kristen. Pilihan kita menjadi orang percaya kemudian menentukan cara kita, sikap kita di dalam menghadapi hidup, menjalani hidup, merespon segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini di dalam prinsip kehidupan iman Kristen. Nah, pertanyaannya adalah prinsip utamanya itu apa? Tentu kalau saudara membaca di dalam Alkitab ada banyak sekali hal-hal detail tentang jadi orang Kristen itu bagaimana. Apalagi kalau kita belajar dari prinsip di dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak sih prinsip, aturan, dan segala macam hal-hal yang kemudian perlu dilakukan. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam surat-surat Rasul Paulus misalnya, ada banyak sekali hal-hal detail yang diajarkan oleh Rasul Paulus bagaimana menjadi orang Kristen. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat sebenarnya kalau begitu ada nggak sih prinsip utama yang perlu untuk dipahami oleh orang Kristen? Bagaimana dari prinsip itu orang kemudian mengerjakan, orang kemudian menentukan sikap-sikap utama kehidupan. Nah, saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, muncul beberapa hal utama yang disampaikan Tuhan Yesus ketika sekelompok orang Farisi datang, yang sebenarnya tujuannya ini ingin menguji Yesus. Ketika mereka mendengar orang-orang Saduki yang pernah bertanya, berdiskusi dengan Yesus itu dibuat bungkam oleh Tuhan. Ketika orang-orang Saduki itu pengen juga ibaratnya ngetes Tuhan. Sejauh apa sih kehebatannya Yesus? Lalu ketika mereka dengar orang-orang Saduki, kelompok-kelompok agamawan yang dibungkam oleh Yesus itu didengar oleh orang-orang Farisi, kelompok yang lain. Jadi di dalam masyarakat Israel itu ada banyak kelompok. Ada orang Saduki, ada ahli-ahli Taurat, ada orang Farisi, ada kelompok-kelompok yang disebut Selot dan sebagainya. Nah, ketika mereka mendengar orang Saduki itu kemudian dibungkam Tuhan, sekelompok orang Farisi ini datang, ingin juga mencobai Yesus. Apa betul dia hebat ya? Apa betul dia guru ya? Lalu kemudian muncullah pertanyaan tadi. Pertanyaan itu terkait dengan pertanyaan yang ada di sekitar mereka. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu hukumnya banyak ya. Ada sekian banyak hukum di dalam tradisi hidup mereka. 600 lebih hukum-hukum yang biasa mereka pakai dalam hidup mereka sehari-hari. Lalu dengan niat untuk mencobai Yesus, mereka bertanya, "Guru, hukum mana sebenarnya yang terutama dalam hukum Taurat?" Dia mau tes Yesus. Dia mau coba. Ngerti nggak? Hebat nggak dia?
Lalu apa kemudian yang Yesus katakan? Muncullah pernyataan Tuhan Yesus yang kita baca tadi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Muncul di situ sekarang. Apa yang kemudian kita lihat ini sebagai sebuah prinsip yang utama, yang pertama. Kalau di dalam teks Yunani itu sebuah prinsip yang sangat luas, yang mana semua prinsip-prinsip lain itu terhisap di dalamnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kata yang terutama itu mengandung nilai sebuah prinsip yang luas, sebuah prinsip yang paling penting, yang mana prinsip-prinsip lain itu nanti ada di dalamnya, seperti yang nanti dikatakan dalam ayat yang ke-40 tadi. Nah, di sini saudara kita menemukan prinsip itu. Prinsip ini. Prinsip yang paling penting untuk dipegang oleh orang-orang percaya. Bagaimana mau menjalani hidup ini. Apa prinsip itu? Dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama nilainya, sama juga posisinya, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, dari sini saudara, mari kita belajar tentang prinsip utama orang-orang yang diselamatkan itu. Yang pertama kita akan lihat sebenarnya dasar dari prinsip keselamatan kita yang menjalani hidup ini. Kalau mau ditarik dasarnya, dua hal yang disebutkan di dalam ayat, yaitu prinsip yang berkaitan berhubungan dengan Allah dan prinsip yang berhubungan dengan manusia. Yang sama dikatakan di dalam Alkitab, yang sama dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat ini. Prinsip yang pertama dan prinsip yang kedua yang sama dengan itu, setingkat, selevel, sejajar nilainya. Yang pertama kita lihat adalah Allah. Di sini dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kalau ketika kita bertanya sebenarnya prinsip utama dalam saya menjalani hidup itu apa? Pertimbangannya ada yang berkaitan dengan Tuhan. Kalau berkaitan dengan Tuhan, ayat ini ingin menegaskan bahwa Allah selalu harus menjadi pertimbangan pertama di dalam seluruh keputusan, respon, dan sikap hidup. Ingin dikatakan di sini bahwa memang dengan menjadikan Allah sebagai fokus, sebagai dasar dari seluruh prinsip iman kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, ingin dikatakan bahwa kalau kita menjalani hidup sebagai orang percaya, maka setiap langkah kita itu harus didasarkan oleh satu prinsip, satu dasar yang kepadanya kita menyembah, yang kepadanya kita menundukkan diri. Nah, di sini kata Allah itu dipahami sebagai satu-satunya pribadi yang dipertuhan. Mengapa begitu? Karena kita sebagai orang yang percaya sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Inilah satu-satunya alasan mengapa kemudian kita menjadikan Allah itu sebagai dasar dalam seluruh proses perjalanan hidup iman kita sebagai orang percaya. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Jadi ini dasarnya. Jadi kalau ditanya prinsip dasar iman Kristen itu sebenarnya apa sih? Pertama, ya Allah. Ketika kita mau berbuat, ketika kita mau berpikir, ketika kita mau bertindak, dasarnya itu apa? Tuhan.
kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Allah mau? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Kurang lebih prinsipnya nanti sama dengan apa yang dikatakan di dalam Matius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya memiliki arti biarkan Allah dulu bertakhta dalam dirimu. Jadikan dia dulu raja. Itu artinya. Carilah dahulu kerajaan Allah itu artinya biarkan Allah menjadi raja di dalam diri kita. Nah, ketika dia menjadi raja, maka seluruh prinsip hidup kita sebagai orang yang diselamatkan, sebagai anak-anak Allah, mengikuti kehendak itu. Jadi prinsip utamanya adalah Allah. Dasar dari menjalankan prinsip keselamatan Allah. Yang kedua adalah manusia. Kalau Allah itu adalah pribadi yang menyelamatkan oleh anugerahnya yang kita terima dengan iman, maka manusia itu objek keselamatan dari Allah yang diselamatkan. Itu berarti bahwa dalam seluruh prinsip perjalanan iman kita, di tengah-tengah manusia ini juga perlu menjadikan manusia lain sebagai pribadi yang dikasihi. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena kita kan ada banyak. Jadi ketika perintah ini disampaikan Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kita ini tinggal bersama dengan manusia-manusia lain yang menjadi objek keselamatan dari Allah. Manusia itu menjadi fokusnya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menderita, Tuhan merendahkan diri, bahkan mati di salib buat siapa? Buat manusia. Nah, kalau kemudian kita ini menjadi orang yang diselamatkan, maka seluruh prinsip perjalanan iman Kristen kita harus berdasarkan berdua, Allah dan manusia. Jadi setiap kali kita mau berpikir, bertindak, berbuat sebagai orang Kristen, dasarnya adalah apa yang kita lakukan kepada Allah, apa yang kita kerjakan kepada sesama. Artinya setiap orang percaya itu terpanggil untuk menghadirkan keselamatan. Ini dasar prinsipnya. Jadi setiap kali kita mau berbuat, dasarnya apa? Allah dan sesama manusia. Karena manusia-manusia yang ada di sekitar kita adalah manusia yang menjadi objek kasihnya Allah. Allah hadir untuk manusia. Allah hadir untuk kita. Maka salah satu perwujudan cinta kasih kita kepada Allah adalah perwujudan cinta kepada apa yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, saudara, prinsip keselamatannya seperti apa? Nah, kalau dasarnya tadi itu adalah Allah dan manusia, setiap kali kita mau bertindak, prinsipnya apa? Nah, prinsipnya itu adalah hidup di dalam kasih. Prinsip ini menarik sekali. Ketika prinsip hukum itu biasanya itu kan hukum itu sifatnya kan, saudara tahu yang namanya hukum ya? Biasanya bentuknya kan aturannya tegas, jelas. Tapi ketika ditanya oleh Tuhan apa hukum yang paling utama di dalam Alkitab oleh orang-orang Farisi, Yesus katakan kasihilah. Nah, kalau kasih ini saudara bisa ukur? Susah kan? Ini kan sesuatu yang sulit diukur. Kalau hukum yang berkaitan taat itu jelas kadang-kadang nggak boleh langgar lampu merah, ya langgar lampu merah salah gitu. Cuma dua. Tapi kalau kasih ini kayak apa? Nah, ini menariknya. Ketika ditanya hukum yang paling utama, prinsip paling utama hidup orang Kristen itu apa? Kasihlah. Jadi bukan sekedar saya melakukan atau tidak melakukan. Lebih dari itu. Karena persoalan melakukan tidak melakukan itu kan persoalan yang boleh kita katakan di dalam tataran yang terlihat. Tapi kalau prinsip kasih itu yang lebih dalam lagi. Nah, Tuhan mau hidup orang Kristen, prinsipnya itu bukan hanya di tataran kulit, lakukan atau tidak lakukan. Entah lakukannya dengan hati yang senang atau dengan tidak senang, atau dengan cemberut atau dengan ikhlas, orang kan nggak tahu. Yang orang tahu lakukan saja. Tuhan nggak mau cuman
pada prinsip ini. Karena orang bisa saja melakukan ini tapi dengan terpaksa. Makanya kalau kita melihat hukum-hukum Tuhan di dalam Injil Matius, prinsipnya jauh lebih dalam. Hukum Yahudi katakan begini, mereka yang membunuh harus dihukum. Yesus bilang, barang siapa yang membenci saudaramu, ini kan bunuh nggak itu? Enggak. Tapi Yesus bilang, yang membenci itu udah layak. Jadi, yang mengatakan kafir, katakan itu udah layak. Barang siapa yang berkuasa, barang siapa yang memberi, orang memberi, ya sudah memberi, selesai. Memberi atau tidak memberi, jelas. Tapi buat Yesus, kalau kamu memberi, ya kamu jangan ngomong-ngomong dalam artian tangan kananmu, tangan kirimu. Kalau kamu berdoa, ya orang lihat berdoa atau tidak berdoa. Tapi buat Yesus, tidak cukup persoalan berdoa atau tidak berdoa. Tapi bagaimana cara kamu berdoa? Apa motifmu berdoa? Ini kan persoalan lebih dalam. Demikian ketika ditanya prinsip utama di dalam hidup, yang paling penting itu apa? Kasih. Ini sulit mengukurnya. Tetapi yang menarik apa? Mari kita coba lihat, saudara. Mengapa kasih yang kemudian menjadi sebuah prinsip utama hidup orang Kristen? Pertama, saudara, hubungan Allah dan manusia, kita yang diselamatkan ini, karena memang didasarkan kepada prinsip kasih Allah. Kita diselamatkan ini karena kasih. Tuhan melakukannya bukan karena ada aturan atau terpaksa atau tidak. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan anugerahnya karena kasih. Karena Allah mengerjakan dengan prinsip kasih, maka panggilan Tuhan dalam diri orang yang diselamatkan itu juga adalah prinsipnya kasih. Kalau dasarnya tadi Allah dan manusia, sekarang prinsip kerjanya, bagaimana cara kita mengambil keputusan kita itu dasarnya apa? Kasih. Mengapa kasih? Karena Allah, Allah mengajarkan kepada kita prinsip tentang kasih. Yang kedua, saudara, prinsip kasih tadi itu memanggil setiap orang yang diselamatkan untuk mengerjakan panggilannya dengan kerelaan. Walaupun tadi ditanya hukum, tapi hukum yang diinginkan Allah itu hukum yang datang dari kerelaan. Makanya hukum yang utama itu apa? Kasihlah. Datangnya dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, prinsip utamanya rela. Ini juga yang saya kira tentu yang diinginkan oleh saudara ketika membangun hubungan dengan siapa saja. Saudara ingin orang itu dengan rela mengasihi, dengan rela memperhatikan, dengan rela memang ingin berteman, bukan dengan paksaan. Karena ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah hubungan. Dalam hubungan pertemanan, hubungan suami istri, ya dengan kasih. Karena memang saya mengasihimu. Kasih ini di dalamnya terkandung panggilan kerelaan. Bukan paksaan, tapi dengan sukacita, dengan keikhlasan. Ketika Allah juga dengan rela, dengan ikhlas, dengan cinta memberikan kasihnya, maka panggilan Tuhan juga kepada setiap orang untuk hidup di dalam kehendaknya, prinsipnya itu dengan kasih. Nah, ini harus menjadi prinsip dalam setiap keputusan hidup kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, mengerjakan sesuatu dalam seluruh konteks kehidupan saudara, kalau itu didasarkan pada kasih, maka itu harus didasarkan dengan kerelaan. Melayani dengan kerelaan, menabur segala sesuatu yang baik dengan kerelaan, menolong dengan kerelaan, mengerjakan segala sesuatu dengan kerelaan, beribadah dengan kerelaan,
berdoa juga dengan kerelaan. Jadi Tuhan mengundang saudara hadir di dalam sebuah prinsip kasih laku, ya dengan kerelaanmu. Di dalam prinsip kasih itu juga terkandung sebuah bentuk yang membuat seseorang itu dapat mewujudkan kasih itu dalam berbagai bentuk. Karena yang diminta itu kasih, maka bentuknya bisa beragam, bisa bermacam-macam. Bisa bermacam. Makanya saudara lihat ketika hukum-hukum di dalam Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama, itu tidak hanya orang tertentu yang dapat mewujudkan cintanya kepada Allah. Bayangkan kalau hukumnya adalah, kalau kamu mengasihi Allah, kamu harus memberikan 1 kilogram emas, misalnya. Lah, yang tidak punya, yang tidak bisa dong berarti. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu harus memberikan misalnya 1 lembu yang besar. Ya, yang miskin-miskin tidak bisa mengasihi Allah kalau begitu. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa hukum di dalam Perjanjian Lama. Kalau yang mampu ngasihnya lembu, lalu yang menengah ngasihnya domba, yang tidak mampu ngasihnya burung, tekupur. Semua diterima? Diterima. Kasih itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau prinsipnya kasih, maka wujudnya bisa apa saja. Saudara bisa mewujudkan kasihmu kepada Allah dengan cara apa saja. Sesuai dengan apa yang dapat kau lakukan, sesuai dengan apa yang menjadi kelebihanmu, sesuai dengan apa yang kau punya, sesuai dengan apa yang kemudian kau dapatkan, sesuai dengan apa yang bisa kau lakukan. Tidak harus seragam, tidak harus sama, tapi nilainya adalah kasih. Ini yang paling penting. Jadi siapa yang bisa melakukan ini? Semua orang bisa. Coba tadi kalau aturannya harus 1 kilogram emas, dia tidak punya emas. Kalau ngutang dulu atau harus ngerampok dulu, Tuhan. Semua kita dapat melakukan. Ketika engkau mengasihi Allah, engkau dapat lakukan dan engkau dapat wujudkan kasihmu kepada Allah dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Karena prinsipnya kasih. Yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar wujudnya, tapi bagaimana engkau mewujudkannya. Makanya ketika janda yang miskin itu memberikan berapa keping perak, berapa keser uang itu, Yesus tanya, siapa yang paling banyak? Mungkin murid-muridnya bilang, oh yang merah-merah itu, yang ngasih yang merah-merah. Orang-orang Farisi yang kemudian mungkin ngangkatin uangnya, Yesus bilang, no. Janda itu memberi yang terbaik. Kalau kita pakai dalam prinsip yang Tuhan kata, kenapa? Karena yang diukur oleh Tuhan adalah kasih. Bukan sekedar wujudnya, tapi bagaimana engkau mewujudkannya. Ini yang paling penting buat Tuhan. Di dalam prinsip kasih tadi itu ada kerelaan. Di dalam prinsip kasih itu kau dapat melihat segala sesuatu yang dapat kau kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Apa yang kau bisa lakukan bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, bagi umatnya. Lakukan itu semua dengan kasih. Ketika kita mengerjakannya juga di dalam panggilan kita kepada sesama, yang diwujudkan itu apa juga yang paling penting? Kasih. Ini yang paling penting. Saya kira kita juga sebagai orang yang membangun hubungan relasi manusia, ketika orang itu melakukannya dengan kasih, apapun yang mungkin kita dapatkan, tahu bentuk atau pertolongan atau apapun, kita dengan sukacita, karena ini dilakukan dengan semangat kasih. Ketika saudara melakukannya untuk Tuhan atau saudara melakukannya untuk sesama,
prinsip ini yang paling penting. Karena ketika prinsip itu adalah prinsip kasih, yang lahir itu bukan sekedar apa yang nanti kau bisa lakukan, apa yang nanti Tuhan bisa lakukan buat saya, tapi lahir dari hati yang mengasihi, mencintai, entah dalam bentuk apa saja, dalam wujud apa saja, dalam karya apa saja, bisa. Jadi tidak ada kata saya tidak bisa mengasihi Tuhan, saya tidak bisa mengasihi sesama. Karena sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam prinsip kehidupan orang yang diselamatkan, yang dipanggil untuk menghadirkan keselamatan, bukan kepada apa wujud, tapi bagaimana engkau mewujudkan. Jadi yang diinginkan dia Tuhan itu adalah apa ya? Saudara mengerti ya yang dimaksud ya? Yang diinginkan Tuhan itu adalah motif kasih, cintamu. Ini yang sangat penting, yang perlu dibangun dalam diri orang-orang yang diselamatkan. Sehingga entah ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, atau kita mengerjakannya bagi sesama, maka prinsip kasih haruslah menjadi prinsip utama. Mengapa? Karena aku pun sudah dikasihi Tuhan. Aku pun sudah dicintai Tuhan. Hanya pujian tadi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Kita mau balas apa? Keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Saudara mau balas? Atau mau balas-balasan? Tidak bisa. Tuhan, kau sudah beri nyawamu, aku mau. Nggak bisa kita mau. Saudara mau balas apa? Mau hitung nafas yang Tuhan beri buat saudara sejak saudara lahir. Hitunglah. Itu baru nafas ya. Baru nafas ya. Belum yang lain-lain. Uang jajanmu, uang makanmu, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Saudara mau hitung. Makanya kalau ada pujian itu katakan, hitung berkatmu satu-satu. Wah, kita tidak bisa. Hitung lagi, Tuhan, ampun Tuhan, saya udah tidak bisa hitung. Berkat di tahun 2020 aja sudah bisa hitung. Mau balas-balasan, Tuhan Yesus, aku Yesus, balas. Tidak bisa balas. Tidak bisa balas. Dan Tuhan juga bukan ingin menuntut balas, tapi kasihilah aku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Prinsip orang yang diselamatkan itu adalah prinsip yang mengerti bahwa dia itu dikasihi Tuhan. Ini penting. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang mengerti bahwa aku dikasihi Tuhan, aku dicintai Tuhan. Dan kalau aku dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, panggilan Tuhan juga, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Prinsip kasih, sehingga kita tidak terjebak kepada apa yang harus saya buat. Ya. Terserah apa yang dapat kau perbuat untuk memuliakan Tuhan. Terserah apa yang dapat kau kerjakan sebagai wujud kasihmu kepada Tuhan. Engkau bisa mewujudkan cintamu kepada Tuhan, kepada sesama, sebagai orang yang sudah dikasihi, dicintai Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Kerjakanlah sesuai dengan apa yang kau bisa lakukan. Kau bisa nyanyilah yang terbaik buat Tuhan. Kau bisa melayani, layanilah Tuhan. Kau bisa menjadi berkat buat orang, nasihatilah. Apa yang kau bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang saudara bisa kerjakan buat? Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi. Pilihan kita menerima keselamatan Tuhan menentukan kemudian cara kita. Nah, kalau cara kita itu adalah prinsipnya kasih,
maka itu akan terwujud, terlihat di dalam berbagai tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan, sikap hidup kita. Baik yang kita lakukan kepada Tuhan maupun yang kita lakukan kepada sesama, sebagai apa yang diinginkan, diharapkan di Tuhan. Karena bentuk dan wujud keselamatan terdalam bukan saja kepada keselamatan kekal, tetapi apa yang kita dapat lakukan hari ini. Ini kan juga bentuk dari karya keselamatan Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini untuk membawa, untuk membangkitkan, untuk memulihkan setiap orang. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang nanti saja, tetapi sesuatu yang harus sudah kita wujudkan di dalam kehidupan kita hari ini. Ketika saudara mengasihi sesamamu, saudara sedang hidup, sedang bergerak di dalam karya Tuhan untuk menghadirkan keselamatan itu. Orang kemudian menikmati damai sejahtera, orang menikmati sukacita, orang dibebaskan dari kesedihan, orang mendapatkan kekuatan, orang merasa diwongke, orang merasa diperhatikan. Itu wujud-wujud keselamatan yang dinikmati dan ingin dirasakan. Makanya Tuhan kerjakan di sini apa? Di dalam Alkitab kita baca, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengangkat orang yang tidak berharga menjadi berharga. Kelompok-kelompok perempuan-perempuan yang dianggap sebagai perempuan yang berzina, pemungut cukai yang dianggap orang-orang kelas bawah, diangkat Tuhan menjadi orang yang dihargai, yang selama ini mungkin ditempatkan sebagai kelompok manusia yang penghuni neraka, tapi oleh Tuhan diangkat hidupnya. Yang sakit, yang merasakan bahwa aku ini terkutuk, dibebaskan oleh Tuhan. Yang sakit, yang merasa bahwa aku ini ada di dalam sebuah kutuk dosa, diselamatkan oleh Tuhan. Itu hari ini, itu persoalan sekarang, bukan persoalan nanti. Jadi ketika kita pun hadir di dalam seluruh kehidupan, baik di keluarga atau di mana saja, saudara bisa menghadirkan kehidupan, hal-hal yang baik. Engkau sedang menghadirkan keselamatan, dan engkau sedang membawa karya keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar. Banyak orang yang hari ini juga mengalami putus asa, tidak semangat jalannya, kehilangan pengharapan, mau ketawa aja udah susah. Bukan karena sariawan terus sakit gigi gitu. Jauh lebih daripada itu. Karena hatinya susah menghadapi hidup seperti ini. Kenyataan hari ini, mau melek udah mikir, mau ke pasar mikir, mau ngecek kesehatan mikir, takut corona. Jadi kita kan serba tidak tenang dalam hidup ini. Kalau saudara hadir di dalam setiap kehidupan dan membawa hidupmu hadir di dalam sebuah hal yang dapat menghidupkan semangat hidup orang lain hari ini, kau sedang menghadirkan keselamatan. Dan ini adalah panggilan kita. Dan ini adalah salah satu bagian dari prinsip kasih. Prinsip kasih. Jadi ini tidak bisa dinilai dengan apa, tapi dapat dirasakan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga ketika Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, Tuhan tidak membatasi bagaimana cara engkau berbuat, tapi lakukanlah dengan kasih. Apa yang kau bisa lakukan? Apa yang dapat kau kerjakan? Apa yang dapat kau perbuat bagi sesamamu, bagi Tuhan? Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi prinsip kasih tidak hanya berfokus kepada sebuah ketaatan buta, tetapi sebuah tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sehingga setiap orang dapat mewujudkan kasih Allah. Setiap golongan dalam situasi apapun dapat mewujudkan kasih Allah itu. Tidak cuma orang-orang tertentu, tidak cuma orang-orang yang memiliki ini itu, atau orang yang memiliki jabatan itu, atau orang yang memiliki keahlian tertentu yang bisa mengasihi Allah. Semua orang bisa mengasihi Allah, mencintai Allah. Saudara nonton YouTube itu misalnya, ada orang yang maaf mungkin ngomongnya nggak jelas, tapi dia nyanyi buat Tuhan. Dia nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan.
Ngomongnya tidak jelas karena gangguan yang ada di dalam hidup, tapi dia mau lakukan. Buat Tuhan ini yang luar biasa. Bukan sekedar hanya, tapi hatinya memuji Tuhan. Sehingga mungkin orang yang dengar mungkin tidak terlalu jelas apa yang dikatakannya, tapi dengan melihat apa yang dibuatnya, orang kemudian merasa diberkati. Bukan mungkin dengan suaranya, tapi dengan hatinya, dengan apa yang ia lakukan. Dia yang begitu aja mau nyanyi buat Tuhan. Kenapa aku yang sudah diberi suara yang baik, aku udah mau nyanyi buat Tuhan? Iya kan? Ini contoh hal yang sangat sederhana. Prinsip kasih itu dapat menolong kita untuk dapat mengerjakan yang terbaik. Dan yang terakhir dari prinsip kasih ini, prinsip kasih itu mengajarkan sikap bertanggung jawab. Karena prinsip kasih itu tidak terlalu detail, jelas. Yang dituntut apa? Tanggung jawab. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Apa itu Tuhan? Alkitabnya diam. Berarti mikir. Alkitabnya kan cuma sampai di situ. Apa itu Tuhan? Ya mikir. Bertanggung jawablah kamu. Apa yang dapat kau lakukan? Melihat kenyataan ini, melihat kenyataan itu, melihat kenyataan ini. Kasih melahirkan tanggung jawab. Kasih seorang bapak melahirkan tanggung jawab seorang bapak. Kasih seorang ibu melahirkan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Kasih yang dimiliki suami membuat suami itu dapat bertanggung jawab. Kasih yang dimiliki seorang istri juga membuat istri itu bertanggung jawab. Kalau sudah dibilang aku mengasihi, itu muatannya udah luas sekali. Di situ ada kerelaan, keikhlasan, di situ juga ada tanggung jawab. Tuhan tidak mau harus ini ya, A, B, C, D. Tuhan kasih apa yang kau bisa lakukan, apa yang baik menurutmu, bertanggung jawab. Jadi ketika orang diajar untuk mengasihi Tuhan, orang itu diajar dewasa, bertanggung jawab, tidak harus A, B, C dengan detail-detailnya. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Kayak apa wujudnya? Pikir. Coba kau pikir. Karena setiap kasus kan berbeda. Setiap zaman berbeda. Setiap situasi saudara berbeda. Apa bisa harus A, B, C, D? Padahal kasusnya beda-beda. Sulit kan? Nah, Tuhan kasih prinsipnya. Prinsipnya apa? Kasih Allah. Kasih sesama. Bagaimana itu kemudian harus dipahami dalam konteks tertentu? Ya kita pada akhirnya bertanggung jawab. Kalau konteks seperti ini, bentuk kasih saya kepada Tuhan itu kayak apa? Kalau seperti ini, bentuk tanggung jawab saya kepada sesama itu kayak apa? Kasih itu melahirkan tanggung jawab. Jadi Tuhan tidak atur putih, tapi Tuhan memanggil tanggung jawabmu. Apa yang bisa? Sehingga umat Tuhan, anak-anak Tuhan diajak untuk semakin hari semakin dewasa. Mengerti kan? 1, 2, 3, oke, 1, 2 hari mungkin suami istri ngomong oh, harus begini, gini. Tapi aku begitu terus. Pasti suaminya atau istrinya yang marah. Masa harus diomongin terus? Gitu. Ada yang pernah gitu? Bapak ini, ibu ini, kan udah dibilang A, B, C, D. Pasti nanti orang tuanya atau suami atau istrinya pasti nesu. Masa harus dibilang terus? Tanggung jawabnya mana? Kan gitu. Masa harus dibilang? Kalau ini harus gini, kalau ini harus gitu. Berarti ketika mengasihi itu dituntut apa? Tanggung jawab. Yang ketawa-ketawa pasti pernah. Entah pernah ngomel atau pernah diomel. Harusnya kan udah omong, kan udah kasih tahu 1, 2, 3, ya wes ngerti maunya. Ya kadang-kadang karena lupa atau karena terlalu sibuk atau terlalu banyak yang dipikirkan lupa.
Tapi saudara, ketika prinsip kasih ini ditekankan, maka sebenarnya yang dipanggil dan dituntut oleh Tuhan selain kerelaan, selain keikhlasan, tanggung jawab. Mengasihi itu di dalamnya mengandung nilai tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab itu udah usah dijelentrehkan, kata orang Jawa, apa yang kau? Karena nanti mungkin yang tidak diomongkan itu atau yang tidak pernah dibuat bisa saja muncul. Karena situasi bisa berbeda, kasus bisa berbeda, kejadian bisa berbeda, dan hal-hal yang unik terjadi dalam diri kita bisa berbeda. Wujud perbuatannya mungkin juga bisa berbeda. Nah, ketika tanggung jawab itu hadir, dia kemudian karena kasih itu dapat mengerjakannya. Mungkin dengan tidak sesuai dengan apa yang pernah di-list, dibuat daftar, karena memang belum sempat dipikirkan. Iya kan? Belum sempat muncul. Belum sempat untuk dianggarkan. Misalnya kalau orang keluarga punya daftar apa yang dianggarkan, tiba-tiba muncul hal yang tidak diduga, ya kan? Bentuk kasihnya seperti apa? Tentu akan melahirkan tindakan. Ini yang namanya bertanggung jawab. Bukan berarti kan tidak ada di situ, ya udah tidak usah. Ini tapi harus dikerjakan. Karena tidak ada dalam list, ya tidak usah. Nah, kan tidak begitu. Ketika itu datang, harus dihadapi, direspon bagaimana seharusnya. Ini yang namanya bertanggung jawab. Kasih melahirkan tanggung jawab. Sehingga ketika Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, yang dipanggil itu adalah kerelaan, keikhlasan. Kita dapat mengerjakannya dalam berbagai bentuk dan tanggung jawab. Ini prinsip. Ketika kita tanya bagaimana saya harus melakukan hidup saya sebagai orang Kristen dengan prinsip kasih, ya tadi ada kerelaan, ada tanggung jawab, ada keikhlasan yang dasarnya adalah Tuhan. Jadi kalau kita bertanya tentang bagaimana saya mengasihi Allah, wujudnya apa? Kasihilah firman-Nya. Kasihilah perkataan-perkataan Tuhan itu. Dan kemudian kita aplikasikan di dalam seluruh kehidupan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah apa semangat prinsip dari kehidupan orang yang diselamatkan itu. Nah, kalau kita melihat semangatnya adalah totalitas. Yang pertama tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Total. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Total juga. Total. Nah, pertanyaannya arti total itu kayak gimana? Arti total itu kayak apa? Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu yang kayak apa? Nah, ketika kita memahami bahwa prinsip Tuhan itu juga adalah kasih, maka nilai total itu ada di dalam setiap wujud dan tindakan itu. Kalau saya ambil gambaran misalnya di dalam perjanjian lama, yang satu punya kemampuan untuk melakukan ini, ya sudah lakukan itu dengan total. Tidak mesti, yang sana ngasihnya seperti itu atau berbuat seperti itu. Setiap orang berbeda. Yang diinginkan Tuhan itu totalitas kasih. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Engkau berdoa, doalah dengan total. Engkau beribadah, beribadahlah dengan total. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Pakai semua. Yang saudara beribadah, tapi hatimu kemana-mana. Nah, ini tidak total. Nah, ini contoh. Saudara berdoa, dari pikiranmu, aduh, ikannya tadi gimana ya? Dimasukin belum ya ke kulkas? Total. Beri waktu, total lah. Pada kesempatan lain sudah kerjakan, lakukanlah dengan total. Dan apa yang bisa kau lakukan? Ini totalitas. Di dalam proporsionalitas. Total secara proporsional. Bukan kemudian lalu, kalau begitu udah
Kalau semuanya itu Tuhan, terus waktu saya ada juga. Kan Tuhan suruh beri kita kemampuan untuk mengatur waktu untuk berkeluarga, waktu untuk kerja, waktu. Nah, tetapi wujud kita kasih kepada Tuhan itu harus total. Artinya bahwa semangat menghidupi kebenaran firman Allah harus menjadi dasar dari seluruh cara kita hidup. Nanti di situ turun nilai-nilai yang lain, kejujuran, kesungguhan, ini total. Keikhlasan, kebenaran, total. Di dalam berbagai aspek kehidupan yang kita kerjakan. Di dalam berbagai fungsi yang kita lakukan. Itu namanya total. Jadi Tuhan menjadi dasar di atas segala-galanya. Saya jadi istri, saya jadi suami, sebagai anak Tuhan itu kayak apa? Jadi seorang pekerja, pegawai yang memiliki keyakinan sebagai pengikut Kristus kayak apa? Ini total. Ini total. Ini yang dimaksud dengan total. Jadi hati pikiran kita itu nyangkut atau didasarkan kepada kebenaran Tuhan, yang nanti dari sini akan melahirkan banyak kreativitas, tindakan, sikap, nilai. Tapi dasarnya ini firman Tuhan. Ini wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak mau bermain-main kepada hal-hal yang tidak benar. Kita tidak mau bermain-main kepada hal-hal yang membuat orang lain terluka. Kita tidak mau bermain-main kepada hal-hal yang membuat nama Tuhan tidak dimuliakan. Kita tidak mau bermain-main yang membuat hal yang merusak keadilan. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain dalam wujud kasih kepada sesama, kita mengukur diri kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saya begini, saya sakit. Oh, saya tidak. Ukur total. Saya senang diperlakukan gini, saya juga harus melakukan. Hari Rabu kemarin saya sampaikan firman Tuhan hal ini. Apa yang engkau ingin agar orang lain perbuat padamu, perbuat itu pada orang. Di dalam kedua, di dalam prinsip inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung, berisi. Apa yang engkau ingin agar orang lain berbuat padamu, perbuat itu pada orang. Nah, kesalahan kita banyaknya adalah kita menuntut orang lain berbuat, tapi kita tidak berbuat. Di sini persoalan. Dan ketika mau diukur firman Tuhan itu apa? Itu isinya. Bagaimana kualitas keselamatan dalam relasi sesama itu hadir. Kecintaanmu kepada Allah akan melahirkan kualitas kecintaan kepada sesama yang luar biasa. Karena hukum Allah itu pada hukum itu pada akhirnya. Kalau mau diambil sarinya, adil. Apa yang kita kerjakan, bagaimana cara kita memutuskan, itu adalah sesuatu yang kita ukurkan kepada kebenaran firman Allah, dan kita coba cerminkan dalam diri kita sendiri. Aku kalau misalnya mengambil keputusan seperti ini, bagiku itu harus benar. Kita bisa lakukan. Ini sesuatu yang aku sendiri bisa terluka, dan ini tidak sesuai dengan kebenaran. Jangan lakukan. Jadi ketika ditanya bagaimana prinsip hidup kekristenan kita, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apakah ini memang sesuatu yang seharusnya dapat kita lakukan? Apakah ini membuat orang lain diberkati atau membuat orang lain terluka? Nah, ada hal-hal yang memang kadang-kadang bisa membuat orang lain terluka, tetapi terlukanya itu mungkin karena dia sendiri melakukan hal yang tidak benar. Nah, ini pertimbangan yang saya kira ukurannya harus kita kembalikan kepada firman. Karena bisa saja orang senang ketika kita melakukan yang tidak baik, bisa aja kan? Nah, kalau kamu ikut saya nyolong, kita teman. Nah, dalam hal ini keputusan-keputusan hidup kita menentukan kasih kita kepada Allah, firman Allah. Disinilah kemudian kita dapat bersikap dengan tepat.
Jadi ukuran kalau mau dilihat ukuran utamanya itu apa? Dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, utuh. Mengasihi Tuhan itu secara utuh. Yang nanti dari sana kita bisa uraikan satu-satu dalam setiap persoalan yang lebih detail. Tetapi yang kedua hukumnya, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi diri. Di sini kita juga diajar untuk menilai segala sesuatu. Nah ini kan sesuatu yang memang tidak eksak, tidak seperti 1+1=2. Nah di sini yang dibutuhkan kemudian kearifan, dibutuhkan juga kemampuan, dan yang paling penting adalah semangat kasih. Karena kalau semangat kasih itu yang muncul, semangat yang hadir dalam setiap tindakan itu adalah hal-hal yang membangun pasti. Kalau semangatnya kasih. Tapi kalau semangatnya cari muka, semangatnya cuma mau menjelekkan orang, pasti tidak benar. Tapi kalau semangatnya itu kasih, maka tindakan yang hadir itu, walaupun mungkin sekali waktu dapat menyakitkan, suatu saat orang akan mengerti bahwa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang menghidupkan. Terasa ketika itu dilakukan dengan kasih. Ketika orangnya juga mau jujur, terbuka untuk suatu hal yang benar. Tapi memang ketika orang tidak terbuka untuk hal yang benar itu bisa sangat menyakitkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, ketika prinsip ini kemudian diajarkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka setiap orang dipanggil bersama-sama untuk membangun kualitas kasih sebenarnya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana wujudnya? Itu sangat ditentukan seperti apa situasinya. Bisa dalam bentuk yang nyaman, atau kadang-kadang bisa dalam bentuk yang memukul kasih dalam artian yang baik. Karena ini yang diinginkan, yaitu kualitas keselamatan. Hari Rabu saya katakan, nilai keselamatan itu di samping berkaitan dengan terbangunnya relasi kita dengan Allah, yang memungkinkan karya keselamatan yang kekal itu kita miliki. Keselamatan itu juga berkaitan dengan relasi sesama. Jadi kalau saya dengan orang lain membangun relasi yang baik, itu nilai keselamatan. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan moralitas diri. Nah, ketika kita ingin menghadirkan keselamatan, kita membangun moral yang benar. Yang keempat itu berkaitan dengan pemeliharaan. Bagaimana orang tetap terpelihara, orang tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan mereka yang lapar. Ini juga bagian dari karya keselamatan. Dan yang terakhir adalah keselamatan untuk seluruh ciptaan. Bagaimana alam ini bisa tetap terjaga. Ini juga karya keselamatan yang ada dan kita pahami di dalam Alkitab. Ini perlu kita bangun dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Jadi kita melihat dasarnya apa? Dalam setiap prinsip kehidupan kita, Allah dan manusia. Prinsipnya apa? Kasih. Bentuk semangat dalam menjalankan kasih kepada Allah dan sesama itu total, utuh. Saudara, sebentar kita akan merayakan kematian yang sudah diberikan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kasih yang utuh, total. Seluruh hidupnya dia berikan. Karya keselamatan, kematian Yesus yang sebentar kita rayakan, mengajak kita dan memanggil saudara. Apakah engkau mengasihi? Aku juga, sama seperti aku mengasihi. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi? Itu yang Tuhan tanyakan. Tuhan tidak tanya yang lain-lain. Setelah Petrus melakukan banyak hal yang mungkin melukai hati Yesus, Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi?
Pertanyaan itu datang kepada kita masing-masing. Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Mengapa pertanyaan itu datang? Karena Tuhan sudah menyatakan kasih. Tuhan ingin, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, Yesus katakan kepada, gembalakanlah domba. Kerjakanlah tanggung jawab. Kerjakanlah panggilan. Kerjakanlah apa yang engkau harus lakukan. Kerjakanlah apa yang dapat engkau lakukan. Kerjakanlah apa yang bisa engkau lakukan, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memampukan kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengan sepenuh hatimu naikkan pujian ini. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya teramat mulia. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dosa kami disucikan, dosa kami disucikan, dosa kami disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami menikmati kebaikan Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada. Karena cinta-Mu kami dipelihara oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menghadapkan diri kami. Kami menghadapkan hidup kami ke hadapan-Mu untuk menikmati tubuh dan darah Yesus.
layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, dan mampukan kami untuk menikmati tubuh dan darah. Ampuni segala dosa dan pelanggaran, ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarkanlah kami menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, memperingati kematian Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami pun menikmati kuasa kebangkitan itu. Ketika kami sadar bahwa Engkau ada dalam hidup kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami juga mau menyatakan kasih kami kepada sesama, sebagaimana yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Kuduskanlah tangan-tangan kami Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dilayakkan menerima tubuh dan darah-Mu, supaya kami yang lemah, kami dikuatkan, kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan hadir nyata di dalam seluruh kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Kuduskan itu semua, tahbiskanlah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Angkatlah roti di tangan kananmu. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah hatimu terarah kepada karya Golgota, karya salib Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati bagimu, memberikan tubuhnya bagimu, agar engkau menjadi bagian di dalam karya keselamatan. Angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Makan. Haleluya. Siapkanlah cawan anggur di tangan saudara. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minum. Haleluya, haleluya. Haleluya. Naikkanlah pujianmu kepada Tuhan. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau memberikan tubuhmu dan darahmu bagi kami, agar kami yang lemah dikuatkan, agar kami yang sakit disembuhkan, agar kami melewati banyak jalan buntu, kami dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Mujizat Tuhan bekerja, berkarya atas setiap hidup kami. Setiap persoalan-persoalan hidup kami dapat Engkau berikan jalan keluar, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Teruslah berkarya, teruslah bekerja atas kehidupan kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, tetap mampu menjalani hidup ini sekalipun di tengah-tengah pergumulan, karena Tuhan beserta dengan kami. Engkau berimmanuel di dalam hidup kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat perjamuan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwa. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, ramah heran kaya bagiku. Kami bersyukur kami masih diberi sukacita, diberi kekuatan untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Setiap pujian yang sudah kami naikkan, doa yang sudah kami naikkan, dan setiap firman yang sudah kami dengar, kiranya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa kami untuk tetap terus bertahan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Setiap pelayanan yang sudah dikerjakan anak-anak-Mu pagi ini, Engkau yang membalasnya, Engkau yang memberkati hidup mereka, sehingga mereka penuh dengan sukacita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan bagi sesama, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik mereka yang hadir di dalam ibadah hari ini maupun mereka yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, sehingga mereka penuh dengan sukacita. Mereka juga melihat kekuatan dari Tuhan. Mereka juga menikmati mujizat dari Allah. Mereka juga menerima lawatan Allah dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mereka dikuatkan selalu untuk terus bersemangat menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan apa saja yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan kiranya memberkati, baik keluarga demi keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Apa saja persoalan, apa saja yang menjadi harapan, apa saja yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan kiranya menolong dan Tuhan kiranya membuka jalan. Biarlah segalanya boleh dimuliakan, memuliakan nama-Mu, segalanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kegiatan di sepanjang minggu yang akan kami jalani, pelayanan-pelayanan yang akan kami jalani, semuanya Tuhan kiranya memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Berkat Allah menyertai
hikmat Allah menyertai, kuasa Allah menyertai, bahkan perlindungan Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh tetap terjaga di dalam kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, semua diberkati oleh Tuhan, dan mereka dimampukan untuk menjalankan tanggung jawab tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sebentar kami akan pulang, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami, tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.